Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairul Dasir, kelas 10 kajian 4. Ini membuat video materi desain grafis. Yang pertama, pengertian desain grafis. Desain grafis adalah bentuk komunikasi visual yang memanfaatkan elemen grafis seperti gambar, teks, warna, dan sebagainya untuk menyampaikan informasi secara efektif. Contoh spanduk, logo, banner, poster, dan lain-lain. Pengertian kedua, desain grafis. Desain grafis adalah seni dan praktek menciptakan elemen visual untuk menyampaikan pesan atau informasi secara estetis dan efektif. 2. Unsur desain grafis. 1. Garis atau line. Garis merupakan elemen dasar yang digunakan untuk membentuk, menata struktur atau memberi arah. Contoh garis lurus, lengkung, zigzag, atau putus-putus. Garis lurus atau line. Garis lurus atau line terbagi menjadi 3, yaitu garis horizontal, vertikal, dan diagonal. Kalau horizontal memberikan kesan ketenangan, kalau vertikal memberikan kesan stabilitas atau kehangatan, kalau diagonal memberikan kesan tidak stabil dan sesuatu yang bergerak secara dinamis. Yang kedua, garis lengkung ada 3 juga, lengkung kubah, lengkung busur, dan lengkung arti bebas. Yang ketiga, garis majemuk terdiri dari 2, itu garis zigzag dan lengkung S. Garis zigzag memberikan kesan semangat, gairah, tetapi ada kesan pengerian dan bahaya. Lengkung S menghasilkan kesan indah, dinamis, loops, dan lemah gemulai. 4. Garis gabungan merupakan garis hasil gabungan antara garis lurus, garis lengkung, dan garis majemuk. Garis ini biasanya menghasilkan kesan fleksibel dan formal. 2. Bentuk atau shape. Bentuk adalah area yang dibatas oleh garis, warna, atau tekstur. Bentuk bisa berupa geometris seperti lingkaran persegi, atau organik, atau tidak beraturan. Bidang geometris, bidang teratur yang dibuat secara matematis, memiliki sifat yang struktur dan pasti. Contohnya lingkaran, segitiga, persegi, wajik. Bidang non geometri, bidang yang dibuat secara bebas, rupa bidang non geometri biasa berbentuk bidang organik atau bidang yang dibatasi garis patah-patah bebas. Bidang bersudut bebas, bidang gabungan antara lengkung dan sudut, serta bidangnya seperti garis maya. 3. Ruang atau space. Ruang merujuk pada area di dalam, di antara, atau di sekitar elemen. Ada 2 jenis ruang. Ruang positif yang ditempati elemen desain, dan ruang negatif, ruang kosong di sekitarnya. 4. Tekstur atau tekstur. Tekstur mengacu pada tampilan atau rasa permukaan suatu elemen. Tekstur dapat bersifat nyata atau bisa dirasakan secara fisik atau visual, hanya terlihat. Tekstur bisa dibedakan menjadi 2. Tekstur visual adalah tekstur yang bisa dirasakan langsung oleh penglihatan. Yang kedua, tekstur tekstil atau tekstur yang bisa dirasakan dengan penglihatan dan perabaan. Contoh, tekstur kayu digunakan pada desain katalog produk furnitur. Tekstur kasar pada desain poster untuk memberi kesan unik atau klasik atau industrial. Tekstur halus digunakan pada desain kartu undangan pernikahan untuk memberikan nuansa. 5. Warna. Warna adalah elemen penting yang memberikan emosi, suasana, dan identitas visual pada desain. Warna terdiri dari 3 sifat utama. Hue atau warna dasar, saturation atau intensitas, dan value atau kecerahan. Hue merajuk pada nama warna itu sendiri seperti merah, biru, hijau, dan lain-lain. Saturasi, intensitas, ada warna yang menunjukkan warna-warna menyala dan suram. Semakin murni warna, semakin tinggi intensitasnya. Warna dengan saturi tinggi terlihat lebih cerah dan tajam, sedangkan warna dengan saturasi rendah terlihat lebih padat. Value mengacu pada tingkat kecerahan atau kegelapan warna. Nilai cahaya dapat berkisar dari hitam atau nilai terendah hingga putih, nilai tertinggi. Prinsip desain grafis. Berikut adalah prinsip desain grafis yang menjadi pedoman untuk menciptakan desain efektif dan estetis. 1. Keseimbangan atau balance. Penjelasan, keseimbangan adalah distribusi elemen visual dalam desain untuk menciptakan harmoni.
Ada dua jenis keseimbangan, yaitu simetris. Elemen ditempatkan secara seimbang di kedua sisi pusat desain. Yang kedua, asimetris. Elemen ditempatkan tidak sama tetapi tetap terasa seimbang. Contoh, poster acara formal menggunakan keseimbangan simetris untuk memberikan kesan terorganisir. Desain modern dengan keseimbangan asimetris untuk tampilan yang dinamis dan menarik. Yang kedua, kontrol atau kontras. Kontras adalah perbedaan mencolok antara dua elemen untuk menciptakan fokus. Kontras bisa diterapkan pada warna, ukuran, bentuk, atau tekstur. Contoh, teks putih di atas latar belakang hitam untuk meningkatkan keterbacaan. Menggunakan font besar untuk judul dibandingkan isi teks. Keselaraan atau alignment. Penjelasan, keselaraan memastikan elemen-elemen dalam desain sejajar untuk menciptakan keteraturan, dan kemudahan membaca. Elemen yang selara memberikan keterampilan profesional. Desain poster dengan teks yang rata kiri untuk keterbacaan. Layar majalah yang menggunakan grid untuk mengatur gambar dan teks. 4. Pengulangan atau repetition. Pengulangan menciptakan konsistensi dan keterpaduan dalam desain. Elemen yang diulang dapat berupa warna, bentuk, pola, atau font. Contoh, desain brand dengan warna dan font yang sama di semua media atau logo kartu nama, brosur. Pola garis yang dilekat belakang desain. Yang kelima, proporsi atau proportion. Proporsi adalah hubungan ukuran antara elemen-elemen dalam desain. Elemen penting biasanya lebih besar untuk menarik perhatian. Contoh, judul utama yang lebih besar dibandingkan subjudul atau teks pendukung. Gambar produk yang diperbesar dalam poster iklan. Yang keenam, dominasi dan penekanan. Penekanan adalah teknik untuk menjelaskan elemen tertentu agar menjadi pusat perhatian. Elemen ini biasa berbeda dalam warna, ukuran, atau posisi. Contoh, warna merah digunakan pada tombol pesan untuk menarik perhatian. Gambar besar di tengah poster menjadi fokus utama. 7. Ritme. Ritme menciptakan pola visual yang berulang sehingga pandangan mata dapat bergerak secara alami di sepanjang desain. Ritme bisa teratur atau konsisten atau progresif, berubah secara bertahap. Contoh, pola grafis melengkung pada desain iklan perjalanan untuk memberikan kesan alur yang lembut, gradien warna yang berubah dari gelap ke terang dalam poster teknologi. Yang kedelapan, kejelasan dan kesederhanaan. Desain yang sederhana mudah dipahami oleh audiens filmen yang tidak penting sebaiknya dihindari untuk mengurangi kekacauan visual. Contoh, desain logo minimalis seperti Next atau Apple yang sederhana namun kuat. Infografis dan letak yang jelas dan mudah dibaca. Unity. Kesatuan adalah bagaimana semua elemen dalam desain bekerja sama untuk menciptakan pesan yang koheran. Kesatuan dapat dirapai dengan penggunaan warna, gaya, atau tema yang seragam. Contoh, palet warna konsisten di seluruh halaman brosur perusahaan, ilustrasi dan font yang selaras pada desain kemasan produk. Yang terakhir, ruang kosong. Ruang kosong adalah area tanpa elemen yang memberi napas dalam desain. White space membantu menunjukkan elemen utama dan menciptakan kesan bersih. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.